Pemirsa, Kementerian Sekretariat Negara menghadirkan pameran bersama Arsip Kepresidenan sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pameran ini diadakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, sejak 8 hingga 20 Agustus 2024. Pameran yang bertajuk Mari Kemari ke Nusantara ini dibuka untuk umum dari pukul 9 hingga 18 waktu Indonesia Barat dan tidak dikenakan biaya. Pengunjung hanya diminta mengisi registrasi di depan pintu masuk. Masyarakat yang berkunjung dapat melihat cerita mengenai pemindahan ibu kota negara dari pra-kemerdekaan hingga pemindahan ke ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Dalam pameran ini, pengunjung juga akan mengetahui terkait dengan wacana beberapa usulan ibu kota negara selain Jakarta, yaitu Bandung, Palangkaraya, hingga ke Jonggol yang belum sempat terlaksana. Selain itu, di dalam pameran ini juga memperlihatkan mengenai ibu kota Nusantara Kalimantan Timur, di mana banyak fitur yang disediakan untuk mengeksplor wilayah IKN hingga melihat istana kepresidenan di IKN. Nah, seperti apa keunikan dari Arsip Kepresidenan ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV Andrea Hosana langsung dari Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Selamat sore Andrea, bisa diceritakan kira-kira apa saja yang menarik dari pameran Arsip Kepresidenan kali ini? Ya, halo Wilson dan juga pemirsa BTV. Kalau ada masyarakat Jakarta atau sekitarnya yang bingung nih, hari Minggu mau kemana, saya ada tempat yang bisa Anda kunjungi di hari Minggu, weekend, ataupun pada hari biasa. Karena dari Kementerian Sekretariat Negara bersama dengan PUPR dan juga otoritas dari IKN ini mengadakan pameran gabungan, di mana pameran ini bertajuk Mari Kemari ke Nusantara. Kalau gitu seperti apa sih isi pamerannya? Saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda secara langsung seperti apa isi dari pameran Mari Kemari Yuk ke Nusantara. Nah, pertama nih pemirsa, saya ada di sudut masa Presiden Soekarno dan juga Soeharto. Memang pameran ini berisi tentang sejarah bagaimana pemindahan ibu kota, baik itu dari mulai pra kemerdekaan hingga pada pemindahan ke IKN nanti. Nah, di sini pemirsa juga ada seperti pameran lainnya ya pemirsa. Di sini juga selain ada tulisan-tulisan mengenai sejarah pemindahan kota, di sini juga ada peninggalan-peninggalan, barang peninggalan yakni replika dari uang rupiah yang merupakan koleksi dari Bank Indonesia. Selain itu juga pemirsa ada peninggalan-peninggalan barang juga nih yang merupakan barang amplop Presiden Soekarno dan juga kartu nama dari Presiden Soekarno dan juga wakilnya yakni Muhammad Hatta. Nah, kalau gitu pemirsa kayaknya belum afdol juga nih pemirsa kalau misalkan kita jalan-jalan ke sini tapi kita belum lihat nih kayak gimana sih ibu kota negara kita yang baru nanti yakni ibu kota Nusantara. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda ke section Nusantara. Di sini ada berbagai macam yang bisa Anda lihat di sini. Nah, salah satunya yaitu pemirsa di sini ada maket dari IKN. Anda bisa melihat secara langsung di sini maket IKN ini segala sesuatunya mengenai ibu kota baru kita nanti yakni ibu kota Nusantara ini ada di sini pemirsa. Dan di sini juga ada nomor-nomor yang mempermudah Anda untuk melihat ini dari ini akan dibangun apa saja sih. Ada istana kepresidenan, kemudian juga ada istana Garuda yang mana di mana istana negara dan juga istana Garuda ini berbeda. Perbedaannya adalah kalau istana negara ini akan digunakan sebagai tempat tinggal dari presiden yang nanti juga bisa digunakan untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke IKN. Nah, kalau misalkan istana Garuda ini akan dimanfaatkan untuk sebagai tempat dari kantor presiden yang juga nanti bisa dibuat untuk tempat meeting dari presiden dan juga menteri-menteri dan juga jajaran lainnya. Nah, sekarang juga ada yang menarik nih pemirsa karena di sini ada VR di mana kita bisa
mencoba bagaimana sih kalau misalkan kita jalan-jalan ke IKN. Jadi kita bisa melihat nih secara langsung kayak gimana sih pemirsa dari IKN itu sendiri. Nah ini bisa langsung dicoba nih. Nah saya sebenarnya penasaran sih pemirsa gimana nyobain VR-nya ini. Nah kalau gitu Wilson mungkin cukup segitu dulu aja ya. Bagi pemirsa yang mau datang ke sini mungkin bisa langsung datang ke sini, akan dibuka tiap hari nih pemirsa dari pukul 9 sampai pukul 6 sore, dan ini akan berlangsung mulai dari tanggal 8 Agustus hingga tanggal 20 Agustus nanti. Jadi masih banyak kesempatan bagi para pemirsa untuk datang ke sini, yakni di Taman Ismail Marzuki. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Wilson. Baik Andrea, ini laporan Anda menarik sekali, tapi mungkin saya ingin tanyakan kembali di sana. Sebenarnya bisa digambarkan lagi kah seperti apa suasana di sana? Karena mungkin untuk para pemirsa yang tidak bisa datang ke sana atau berada di luar Jakarta, sehingga bisa tahu gambarannya sebenarnya seperti apa sih dari arsip kepresidenan ini. Bisa diajak kembali Andrea kami untuk berjalan-jalan seperti apa kondisi di sana. Selain tadi ada Soekarno dan juga Soeharto dan juga IKN, ada apa lagi? Oke, kalau gitu saya akan mengajak Anda untuk kembali muter-muter di sini ya pemirsa. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini juga cukup banyak sih pengunjung yang datang di sini begitu, mulai dari orang tua, kemudian juga anak-anak gitu. Nah, di sini juga selain ada VR, ini ada Roblox nih yang bisa dimainkan oleh anak-anak nih, Wilson dan juga pemirsa BTV. Nah, kelihatan sekarang ya lagi pada rebutan untuk nyobain main Roblox-nya. Di sini bisa dicoba secara gratis, jadi nggak perlu bingung, nggak perlu pusing karena bisa ganti-gantian di sini. Nah, selain itu juga pemirsa, di sini juga ada berbagai macam instalasi-instalasi lagi yang kurang lebih sebenarnya sama tulisan-tulisannya ini mengenai sejarah dari perpindahan ibu kota begitu. Nah, di sini contohnya ada televisi besar juga yang menunjukkan bagaimana sih sejarah-sejarah lampau dan juga kejadian-kejadian bersejarah yang sempat terjadi di Indonesia, baik itu konser-konser, kemudian berbagai macam acara besar lainnya. Di sini juga sempat ada rencana untuk perpindahan ibu kota yang juga diusulkan, baik itu mulai dari Bandung, Palangkaraya, dan juga Jonggol. Selain itu juga ada di sini ada mengenai denah dari Gelora Bung Karno ini yang pada tahun 1960-an ini dirancang oleh Soekarno untuk mendirikan Gelora Bung Karno ini sebagai tempat berolahraga begitu ya. Nah pemirsa juga selain itu kita juga bisa melihat berbagai macam sejarah lainnya dari perpindahan ibu kota seperti yang tadi saya bilang, mulai dari masa Presiden Soekarno dan juga Soeharto yang kalau tadi saya sampaikan. Di sini juga ada perpindahan dari masa Indonesia Merdeka yakni 1945 sampai 1949 begitu ya pemirsa. Nah ini bisa kita lihat bagaimana sebelumnya ini Yogyakarta juga pernah terpilih menjadi ibu kota Republik Indonesia begitu. Nah demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kalau penasaran bisa langsung datang ke Taman Ismail Marzuki yang akan dibuka dari pukul 9 hingga pukul 6 sore. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wilson kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan Andrea Hosana. Semoga ini bisa menjadi referensi juga untuk warga Jakarta ingin berlibur ke sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali.